Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam thalabul ilmi atau belajar. Alhamdulillah sudah sampai di bab yang ke-22 atau hadis yang ke-22 dari kitab Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis itu tawikiku hadis asani kang nomor loro wal isruna lan 20. An Abi Abdillahi Jabir bin Abdillahil Ansori radhiyallahu anhuma. Saking Abi Abdillah Jabir ibni Abdillah Al-Ansori radhiyallahu anhuma, anna rajulan satemene wong lanang sa'ala iku takon sapa rajulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lan ngucap sapa rajulan, ra'aita ana ta ningali sira idza shallaitu ing dalem nalikane ing dalem tatkalane salat ingsun al-maktubati kang den wajibake wasumtulan poso ingsun Ramadhana ing wulan Ramadan wa ahlal tulan nalalake ingsun al halala ing perkara halal wa haram tulan ngaromake ingsun al harama ing perkara haram walam azid lan nambahi lan ora nambahi ingsun Allah dalika ing ngatasi mengkono-mengkono soleh itu ila akhir sayan ing suci-wici adkhulu apa to mlebu ingsun al jannata ing swarga. Qala dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na'am iya. Rawa riwayataken ing hadis Muslimun sapa Imam Muslim. Wa makna lan utai maknane haramtul haroma apa lafaz haramtu haroma ijtana betu tegese ngeduwi ingsun hu ing haram. Wa makna alaltul halala ing maknane lafaz ahlalul halala fa'altu iku nglakoni ingsun ing halal mutakidan hale kang nekotake hilluhu ing mutakidan halungan nekotake hilluhu ing halale halal. Ini hilluhu atau hilahu wa alam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Arti dari hadis di atas ialah dari Abu Abdullah Jabir bin Abdul Al-Ansari radhiyallahu an, seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya berkata, bagaimana pendapatmu jika saya melaksanakan sholat yang wajib, berpuasa Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, dan saya tidak tambah sedikit pun, apakah saya akan masuk surga? Beliau bersabda, Nabi Muhammad, iya. Keterangan 1, seseorang yang bertanya dalam riwayat di atas adalah An-Nu'man bin Qaukol. Kandungan hadis di atas, setiap muslim dituntut untuk bertanya kepada ulama tentang syariat Islam, tentang kewajibannya dan apa yang dihalalkan dan diharamkan baginya jika hal tersebut tidak diketahuinya. Penghalalan dan pengharaman merupakan aturan syariat. Tidak ada yang berhak menentukannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal soleh merupakan sebab masuknya seorang ke dalam surga.
keinginan dan perhatian yang besar dari para sahabat serta kerinduan mereka terhadap surga, serta upaya mereka dalam mencari jalan untuk sampai ke sana. Dalam Syarah Ibnu Daqiq Al-Id, sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW itu bernama Nu'man bin Qawqal. Abu Amir bin Sholah mengatakan bahwa secara zahir yang dimaksud dengan perkataan aku mengharamkan yang haram mencakup dua hal, yaitu meyakini bahwa sesuatu itu benar-benar haram dan tidak melanggarnya. Hal ini berbeda dengan perkataan menghalalkan yang haram, yang mana cukup meyakini bahwa sesuatu benar-benar halal saja. Pengarang kitab Al-Mufhim mengatakan secara umum bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mengatakan kepada penanya di dalam hadis, ini sesuatu yang bersifat tatawu atau sunnah. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum boleh meninggalkan yang sunnah. Akan tetapi orang yang meninggalkan yang sunnah dan tidak mau melakukannya sedikit pun, maka ia tidak memperoleh keuntungan yang besar dan pahala yang banyak. Akan tetapi barang siapa yang terus-menerus meninggalkan hal-hal yang sunnah, berarti telah berkurang bobot agamanya dan berkurang pula nilai kesungguhannya dalam beragama. Barang siapa yang meninggalkan yang sunnah karena sikap meremehkan atau membencinya, maka hal itu merupakan perbuatan fasik yang patut dicela. Para ulama kita berpendapat bila penduduk suatu negeri bersepakat meninggalkan hal yang sunnah, maka mereka itu boleh diperangi sampai mereka sadar. Hal ini karena pada masa sahabat dan sesudahnya mereka sangat tekun melakukan perbuatan-perbuatan sunnah dan perbuatan-perbuatan yang dipandang ulama yang dipandang utama untuk menyempurnakan perbuatan-perbuatan wajib. Mereka tidak membedakan antara yang sunnah dan yang fikih dalam memperbanyak pahala. Pada imam ahli fikih perlu menjelaskan perbedaan antara sunnah dan wajib hanya untuk menjelaskan konsekuensi hukum antara yang sunnah dan yang wajib. Jika hal itu ditinggalkan, Rasulullah SAW tidak menjelaskan perbedaan sunnah dan wajib adalah untuk memudahkan dan melapangkan, karena kaum muslim masih baru dengan Islamnya, sehingga dikhawatirkan membuat mereka lari dari Islam. Ketika telah diketahui kemantapannya di dalam Islam dan kerelaan hatinya berpegang kepada agama ini, baru Nabi Muhammad SAW menggalakkan perbuatan-perbuatan sunnah. Demikian juga dengan urusan yang lain, atau dimaksudkan agar orang tidak beranggapan bahwa amalan tambahan dan amalan utama keduanya merupakan hal yang wajib, sehingga jika meninggalkan konsekuensinya sama. Sebagaimana yang diriwayatkan pada hadis lain bahwa ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang sholat. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberitahukan bahwa sholat itu 5 waktu. Lalu orang itu bertanya, apakah ada kewajiban bagiku selain itu? Beliau menjawab, tidak, kecuali engkau melakukan sholat yang lain dengan kemauan sendiri. Orang itu kemudian bertanya tentang puasa, haji, dan beberapa hukum lain. Lalu beliau menjawab semuanya. Kemudian di akhir pembicaraan orang itu berkata, demi Allah aku tidak akan menambah atau mengurangi sedikit pun dari semua itu. Nabi Muhammad SAW lalu bersabda, dia akan beruntung jika benar, jika ia berpegang dengan apa yang telah diperintahkan kepadanya, niscaya ia masuk surga. Artinya bila ia memelihara hal-hal yang diwajibkan, melaksanakan dan mengerjakan tepat pada waktunya tanpa mengubahnya, maka dia mendapatkan keselamatan dan keberuntungan yang besar. Alangkah baiknya bila kita dapat berbuat seperti itu. Barang siapa dapat mengerjakan hal wajib lalu diiringi dengan yang sunnah, niscaya ia akan mendapatkan keberuntungan yang lebih besar. Perbuatan sunnah yang disyariatkan untuk menyempurnakan yang wajib, sahabat yang bertanya tersebut dan sahabat lain sebelumnya dibiarkan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan seperti itu,
untuk memberikan kemudahan kepada kedua orang itu sampai hatinya mantap dan terbuka memahaminya dengan baik serta memiliki semangat kuat untuk melaksanakan hal-hal yang sunnah sehingga dirinya menjadi ringan melaksanakannya. Dari keterangan tersebut dapat kita ambil pelajaran bagi orang yang masih baru atau masih lemah imannya, Islamnya, maka cukuplah yang wajib-wajib saja dikerjakan. Sholat, zakat, puasa, halal haram, cukup itulah saja. Tapi kalau orang yang sudah lama memasuki Islam, sudah kuat imannya, Islamnya, maka hendaklah ditambahi dengan amalan-amalan sunnah supaya iman kita, Islam kita semakin indah, semakin kuat, dan tidak boleh meremehkan perkara-perkara atau amalan-amalan sunnah, karena amalan sunnah itu kalau kita meninggalkan, meremehkan, kelak juga kita akan meninggalkan amalan wajib. Jadi tidak boleh meremehkan amalan-amalan sunnah. Semoga kita selalu bisa melaksanakan perkara yang halal dan menjauhi perkara yang haram, dan selalu bisa melakukan amalan-amalan sunnah. Amin ya rabbal alamin. Segala kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan segala kekurangan datangnya dari saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.